Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Aziza Husni MPD, yang kami hormati Ibu Yanti Karmila Ningsi SPD MPD. Baik, saya Septian Anjani akan memaparkan sebuah penelitian yang ada di Desa Tanjtoko dengan judul Makna Organisasi Karang Taruna bagi Remaja. Baiklah, untuk slide selanjutnya. Latar belakang. Jadi, saat ini peran remaja sangat dibutuhkan dalam hal pengembangan suatu kreativitas, penunjang kegiatan yang terjadi di wilayah masing-masing. Remaja dinilai sangat produktif untuk bisa menggali kreativitas mereka, di mana kreativitas tersebut dapat berguna bagi orang lain, khususnya lingkungan sekitar mereka. Para remaja saat ini ingin berkembang agar dapat memajukan apapun yang ada di sekitar mereka. Salah satunya adalah mereka bergabung dengan organisasi-organisasi yang ada dengan mereka. Sebagai contoh adalah Karang Taruna. Baik, untuk slide selanjutnya itu kerangka teori pada Karang Taruna. Nah, pengertian Karang Taruna itu adalah wadah pengembangan generasi muda dan putusan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat. Khususnya generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau komunitas sosial sederajat sampai tingkat nasional, bergerak terutama di bidang kesejahteraan sosial. Nah, dari pengertian di atas, menunjukkan bahwa Karang Taruna adalah organisasi pemuda atau remaja Indonesia yang tersebar di Indonesia. Sehingga Karang Taruna boleh dikatakan sebagai organisasi modern dan bukan organisasi konvensional yang mengangkat pengurus dari kalangan keluarga, keturunan, dan kerabat. Dikatakan organisasi modern, maksudnya adalah sebagai organisasi di mana faktor-faktor yang memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan. Untuk poin selanjutnya yaitu tugas dan fungsi Karang Taruna. Jadi fungsi yang pertama itu terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap organisasi. Baik, untuk yang pertama itu terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi, dan mengantisipasi berbagai masalah sosial. Yang kedua itu terbentuknya jiwa dan semangat kejiwaan generasi tampil dan berkepribadian serta berpengetahuan. Yang ketiga itu tumbuhnya potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna. Dan fungsi dari Karang Taruna itu yang pertama, setiap Karang Taruna itu melaksanakan fungsi. Yang kedua, penyelenggara usaha kesejahteraan sosial. Yang ketiga, penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Yang keempat, penyelenggara pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu, dan terarah, serta berkesinambungan. Baiklah, untuk slide selanjutnya. Baik, untuk kerangka teori selanjutnya yaitu dari sifat penelitian. Nah, dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif
Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Sedangkan menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang membuahkan berbagai penemuan yang tak dapat dicapai dan diperoleh dengan menggunakan data statistik, seperti lainnya apa yang digunakan di dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, yang digunakan di dalam metode penelitian adalah apa yang ada di dalam masyarakat, sejarah, tingkah laku, aktivitas sosial, dan juga beberapa hal di dalam masyarakat yang lain. Untuk kerangka selanjutnya yaitu macam-macam penelitian. Jadi ada 8 hal macam metodologi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu studi kasus, etnografi, fenomenologi, grounded theory, biografi, historical social science, clinical research, dan interaksionis simbolik. Jadi dalam hal ini, penelitian digunakan adalah penelitian fenomenologi, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari pengalaman seseorang yang telah atau sedang mengikuti organisasi Karang Taruna di masyarakat. Pada penelitian ini juga, penulis saya sendiri juga menganggap berkurangnya keikutsertaan peran-peran remaja akan organisasi-organisasi masyarakat. Khususnya Karang Taruna ini merupakan fenomena yang banyak terjadi saat ini. Oleh karena itu, penulis akan mendalami faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab hal tersebut. Nah, yang ketiga itu dalam kerangka teori teknik penentuan informan. Jadi dalam teknik penentuan ini, saya sendiri sebagai penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif, di mana dalam pendekatan ini terdapat teknik penentuan informan, terdiri dari dua teknik, yakni purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling dikenal juga dengan sampling pertimbangan. Ialah teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Sedangkan snowball sampling adalah teknik sampling yang semula berjumlah kecil, kemudian anggota sampel mengajak para sahabatnya untuk menjadikan sampel dan seterusnya itu sehingga jumlah sampel semakin membengkak. Jumlahnya seperti bola salju yang sedang menggelinding, semakin jauh semakin besar. Nah, dalam penelitian ini juga, saya sendiri sebagai penulis, dalam menentukan informan itu menggunakan teknik purposive sampling, di mana dalam mengambil responden, peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan khusus, di mana respondennya akan dijadikan informan adalah remaja, yang telah menjadi anggota, dan juga bukan anggota dari Karang Taruna dan pengurus, baik laki-laki ataupun perempuan, yang berumur dari umur 17 sampai dengan 35 tahun. Dengan 3 latar belakang yang berbeda, yakni dari pelajar sekolah menengah, perguruan tinggi, sampai dengan karyawan swasta. Nah, baiklah untuk selanjutnya, slide selanjutnya. Dalam teknik pengambilan data itu ada dua. Yang pertama itu data primer, dan yang kedua itu data sekunder. Jadi data primer itu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, kemudian diamati dan dicatat oleh penulis. Data primer itu merupakan data utama yang kemudian akan diolah dan menghasilkan jawaban penelitian. Hasil dari data primer tersebut yaitu yang pertama wawancara mendalam. Jadi wawancara yang dilakukan oleh wawancara mendalam itu yang dilakukan dengan panduan good question. In-depth interview merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Yang kedua itu dengan cara observasi. Jadi pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam teknik pengambilan data ini yang kedua itu ada menurut data sekunder. Jadi data sekunder ini dokumen yang sudah ada sebelum dan ketika penelitian dilakukan. Jadi data sekunder itu meneliti pada studi dokumentasi ialah pengumpulan data yang dapat menunjang data primer, dapat dari kantor sekretariat Karang Taruna,
kelurahan, Tanjung Stoko. Yang kedua itu studi pustaka untuk menunjang penelitian. Jadi pengumpulan pustaka ini didapat baik dari buku, internet, dan sumber lainnya. Dalam hal ini, sumber dari internet yang utama adalah hasil wawancara menjadi data utama atau primer. Yang terakhir itu analisis data. Jadi mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dari rumusan di atas, dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis dapat bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data dukungan penguat dari data utama. Data yang terkumpul itu banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, gambar, foto, dokumen berupa laporan, struktur organisasi, artikel, tape recorder, dan sebagainya. Baiklah, mungkin itu saja hasil penjelasan atau pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan kepada Allah saya menampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.